Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Dewan dan tayangan ini juga dapat Anda saksikan di YouTube dengan kata kunci Aceh TV Live Streaming. Kita masih menyoal tentang surat edaran dari Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang penggunaan pengeras suara, dan kita membahas ini dengan Bang Dekgam Haji Nazaruddin atau juga Bang Dekgam yang merupakan anggota Komisi 3 DPR RI dan juga Wakil Ketua MKD Mahkamah Kehormatan Dewan, dan memang sangat kecewa dengan pernyataan dari Pak Menak ya Bang. Dan bukan hanya DPR, tapi yang berkembang kemudian masyarakat dari Sumatera Barat yang hari ini mereka ada musibah di sana, mereka juga menolak bantuan. Bang, besar Bang bantuannya kalau kita bilang posisi mereka, tapi memang mereka masih tersakiti Bang hatinya. Dan juga masyarakat Aceh khususnya Bang, di kita kalau tadi Bang bilang jangan indahkan, jangan hiraukan. Banyak sekali Bang kecaman-kecaman yang hadir di masyarakat. Jadi sikap dari saudara kita di Sumatera Barat itu perlu kita apresiasi. Itulah yang namanya di saat agama kita dipijak-pijak, dihina oleh orang, walaupun kita lapar pasti kita nggak mau bantuan dari orang yang menghina kita. Nah, saya selaku orang Islam, saya hormat dan apresiasi kepada saudara kita di Sumatera Barat. Nah, apakah Aceh seperti itu nanti? Kita lihat nanti. Ya, Aceh seharusnya harus lebih reaksinya daripada saudara-saudara kita di Sumatera Barat gitu. Tapi sudah jangan hanya kecam-kecamnya terus marah-marahnya di Facebook, tapi dikasih bantuan selesai juga nanti ya. Terima juga gitu. Dikasih bantuan atau apa? Kita nggak berharap kita dapat bencana tapi atau apalah. Apapun lah gitu. Terima-terima aja selesai gitu. Iya, jangan. Tapi selama ini gitu Bang. Bukan selama ini seperti itu, kita mengharap jangan seperti itu. Mengharap jangan seperti itu. Kita nggak ini kan, yang kita inginkan kita harus punya harga diri, menjaga marwah diri kita masing-masing. Ya kalau orang yang menghina agama, orang menghina harga diri, ya kita akan membalas itu semuanya. Kalau bagi saya akan saya balas. Oke, akan dibalas. Akan saya balas. Oke. Kalau bagi saya. Salah satunya Bang yang mungkin nanti akan WA-nya Pak Ketua Komisi 8 ya Bang? Iya, saya akan bilang Pak Komisi 8. Saya omongkan kepada Ketua Komisi untuk mencecar habis-habisan nanti Menak di saat RDP yang akan datang. Dijewer ya Bang? Dijewer. Biar perlu kita suruh keluar dulu dia di DPR-nya. Oke. Kita kasih hukuman dia. Tapi cocok nggak Bang Pak Menak seorang menteri misalkan di posisi beliau, cocok nggak beliau misalkan Pak Menak seorang menteri agama di posisinya gitu, Pak Yakut Bang, cocok nggak jadi menteri? Lah bicara cocok nggak cocok itu kan haknya presiden. Kalau presiden, kalau menurut saya sih pribadi kurang cocok, karena buat kegaduhan. Menteri agama itu kan harus sejuk. Harus sejuk. Harus sejuk, harus bisa mengayomi semua agama di situ. Benar nggak? Itu kalau saya pribadi, tapi kan saya nggak punya hak, yang punya hak kan presiden. Mungkin Pak Presiden merasa pertimbangan beliau, mungkin Pak Menak ini orangnya baik, pintar, makanya waktu reshuffle kemarin ya digantilah, dapatlah jatah Bapak ini. Tapi mungkin jadi catatan juga ya Bang hari ini. Bisa jadi mungkin reshuffle yang akan datang bisa jadi diganti kan bisa saja. Yang namanya menteri itu kapan mimpi Pak Presiden aja untuk menggantikannya. Kapan mimpi Pak Presiden saja. Bang, ini menarik juga. Kita banyak membahas poin-poin ini, misalkan pengalihan isu. Yang lagi hari ini yang ramai juga Bang, ini kita sedikit ke sana ya Bang ya. Ini menarik juga menjadi poin kita bahas Bang. Soal partai Bang, partai Abang nih. Iya. Partai PAN Bang. 3 partai yang kemudian mendukung. Tapi maksudnya tadi apa Bang? Mengusulkan. Bukan mendukung, mengusulkan. Mengusulkan. Baik, saya pakai bahasanya Bang Dekgam. Mengusulkan untuk penundaan pemilu di 2024 nanti Bang. Konstitusi Bang jelas waktunya Bang. Benar. Ya saya pikir sah-sah saja. Ya nama mengusulkan. Seperti kita mengusulkan sama orang tua. Pak, jajannya tolong ditambah, kan sah-sah saja. Tapi udah jelas, orang tua udah bilang, udah jelas Bang. Udah jelas 2.000 gitu loh. Udah jelas 2.000, kenapa kemudian direngek-rengek lagi Bang? Ya namanya kan berusaha. Kalau ditambah, alhamdulillah, nggak ditambah ya sudah. Oke. Ini kan cuma sekedar mengusulkan. Mungkin ada pertimbangan bagi ketua partai yang mengusulkan tersebut. Alangkah indahnya kalau pemilu itu digeser ke 2026. Indah kenapa Bang? Ada dasar apa nih jadi indah? Ya mungkin dasar ekonominya bangsa kita lagi morat-marit, kita mungkin lagi fokus ke COVID.
IKN bisa Bang, dari mana-mana dananya. Iya, COVID kemarin juga lagi. Ini kan mengusulkan lagi-lagi kan berharap mungkin kalau pemilu yang akan datang, apalagi sekarang anggaran pemilu itu mau 80 triliun lebih. 80 triliun lebih. Nah, kan bagus kita hemat-hemat dulu, kita selesaikan dulu masalah COVID ini selesai, baru nanti kita melakukan pemilu. Oke. Nah, kalau partai lain setuju, kalau presiden setuju, saya pikir sah-sah saja. Nah, kalau nggak setuju ya kembali itu tadi yang namanya mengusulkan. Ini ikhtiar dari 3 partai ini ya Bang ya? Bisa usaha, jadi. Ya, yang sudah berani keluar 3 partai. Mandegam setuju berarti ikut Pak Ketua ya Bang? Kalau saya, ya partai nggak ada ketua, saya harus ikut ketua. Oke. Kalau Tapi pribadinya Mandegam? Kalau pribadi kapan saja saya siap, pemilu besok pun saya siap. Oke. Ini bicara pribadi ya, tapi kalau bicara partai ya kita punya ketua ya harus ikuti apa yang sudah diucapkan, diputuskan oleh ketua umum partai. Ditunda sampai kapan Bang kalau dari 3 partai ini? Kita minta sampai 2026. 2026? Ya, ada 2 tahun. Mungkin persiapan pemindahan ibu kota baru juga masuk ke situ mungkin. Oke, tapi Bang banyak kemudian reaksi dari masyarakat yang sudah saja. Pro dan kontra itu kan sah-sah saja, namanya demokrasi kan. Sah-sah saja. Tapi semangat banget Bang ini untuk usahanya, ini balihonya udah kepajang nih Bang di mana-mana sepertinya. Iya. Presiden lagi gitu itu. Maksudnya presiden lagi gitu Ini gimana? maksudnya poin-poin itu kemudian semangat Bang usahanya Bang. Usaha untuk bawa ke 2026. 26. Ya, bukan serius. Jadi yang namanya usaha itu memang harus ada yang gigih gitu loh. Harus gigih. Harus gigih. Namanya juga usaha. Ya, baik. Kalau usaha yang nggak serius namanya wacana. Oke. Ini serius ya Bang? Ini 3 partai ini serius ya? Bagi PAN, saya nggak bicara 2 partai, itu bukan ranah saya. Tapi bagi PAN saya pikir mengusulkan pemilu ke 2026, ya pasti ketum ada 5 pertimbangan yang sudah ketua umum saya menyampaikan kepada kami. Itu dikoordinasikan atau dikomunikasikan di internal nggak Bang? Oh ya pasti, tapi kan kita belum mengambil keputusan untuk suara bulat dari partai. Tapi sudah kan sikap fraksi belum. Tapi sudah naik Bang ini. Sudah, itu kan kata Pak Ketua Umum, benar. Tapi kan nanti ada keputusan fraksi kan. Kalau misalkan dibawa ke 2026, oke. Apa sih yang diinginkan? Tapi fraksi bilang apa Bang? Belum. Ketika ketua umumnya sudah bilang A, fraksi akan bilang apa? Pasti ya pasti ngikut. Akan ngikut pasti ya? ngikut. Nggak mungkin fraksi beda pendapat sama ketua umum, nggak mungkin. Jadi pasti buat ngikut. apa Bang maksudnya? Duduk lagi nantinya gitu? Duduk lagi nanti, oke kita bawa ke 2026. Ya. Sampai ke 2026 itu apa sih yang kita harapkan? Okay. Pemilunya bagaimana, ininya bagaimana, kan nggak mungkin 2026 kita tulis di kertas, kan nggak mungkin seperti itu harus gigih, jadi gigihnya iya, dan nanti pemikiran-pemikiran dari Dewan Pakar partai kita yang akan disampaikan kepada partai yang lain, bahkan ke Presiden. Kami kalau 2026 maunya PAN seperti ini. Pak Presiden bilang apa Bang? Belum, ini masih wacana-wacana mengusulkan saja, belum Pak Presiden belum merespon apapun kok. Telepon atau WA. Wah nggak ada itu kan bahasa media saja itu. Bukan bahasa media Bang, kita kan coba mencari tahu nih Bang. Nggak ada. Belum ada ke arah sana. Kemarin saya tanya Mas Sekjen, kebetulan Sekjen telepon saya, kata Sekjen belum ada arahan apapun tuh dari Ketua Umum. Baik, belum ada arahan. Belum. Ini kan masih ya biasa lah, orang berwacana kan biasa-biasa saja. Puasa aja, lebaran aja bisa, oh kapan kamu puasa tanggal 4, kapan kamu puasa tanggal 3, kan bisa-bisa saja. Nanti keputusan pemerintah yang menentukan kapan puasanya. Oke. Jadi seperti itu. Tapi kayaknya Pak Presiden apa nih Bang ininya? Sinyal-sinyalnya apa nih yang ditangkap? Siapa? Pak Presiden? Wah, kalau itu kan terlalu jauh kita komentari. Saya pikir Pak Presiden pasti akan mengambil keputusan yang terbaik buat bangsa, buat negara, dan buat beliau sendiri. Baik, yang terbaik. Yang terbaik. Baik. Kita bicara Bang Degam nggak jauh-jauh dari Persiraja juga nih Bang? Oke, silakan. Silakan. Apa kabar Bang Persiraja? Alhamdulillah Persiraja sehat. Sekarang posisi lagi di Bali. Tim dalam kondisi stabil, tidak ada masalah. Cuman ya itu tadi hasil akhir tadi yang kurang memuaskan bagi masyarakat Aceh. Banyak kemudian komen-komen dari Bang Degam nih yang bahasa-bahasanya. Bahasa saya itu bahasa di story saya itu itulah bahasa yang sebenarnya. Bahasa aslinya. Bahasa asli saya itu bukan bahasa asli sebagai Presiden Persiraja, tapi pencinta Persiraja. Saya tuh jujur, kalau kecewa saya bilang, kalian itu
buang-buang aku saja, itu berarti aku kecewa. Begitu juga dengan masyarakat beli tiket nonton bola, kalau mainnya gak bagus pasti marah. Benar nggak? Loh ini mainnya bagus, wasit kurang ajar. Ya berarti wasitnya kurang ajar. Bukan pemain aku bagus. Wasitnya yang kurang. Wasitnya kurang ajar. Wasitnya kurang ajar. Wasitnya kurang ajar. Kita kan dikalah-kalahkan oleh wasit terus. Kita dikalahkan sama wasit. Iya, saya udah bilang kalau mau bunuh Persiraja nggak seperti itu caranya. Kalau mau bunuh Persiraja, ya dari awal nggak usah suruh ikut kompetisi. Ini kan kita dibunuh. Berapa kali penalti ke Persiraja itu mungkin sekitar 25 kali kita dapat penalti mungkin. Oke. Tim paling banyak dapat penalti Apa Persiraja. yang kurang? Maksudnya kan wasit bang harusnya nggak seperti itu. Tapi apa nih yang menjadi, kenapa Persiraja dibunuh dalam tanda kutip bang? Ya mungkin kita nggak punya nomor telepon wasit itu mungkin. Nggak punya nomor telepon wasit. Oke. Jangan kan nomor rekening, nomor telepon itu nggak punya mungkin kita. Baik. Kita masa ada orang dalam bang? Maksudnya yang Bang Degam presidennya? Kalau seandainya wasit ngubungi saya, pasti saya bayar juga wasit itu demi Persiraja. Oke. Ya, memang udah kejadian seperti itu. Itu yang Persiraja main bagus. Di saat bagus main, dikasih kartu merah yang nggak benar untuk orang kita. Kartu merah nggak cukup, kasih penalti yang nggak jelas untuk kita. Nah kemarin lagi bagus-bagusnya kita main, apa yang kita dapatkan? Lawan Barito, bola onside dibilang offside. Hah? Kan nggak benar. Oke. Itu wasitnya memang, kalau bahasa di warung kopi, wasitnya memang brengsek itu. Wasitnya brengsek. Brengsek. Kurang ajar. Baik, Bang. Kalau dia ke Aceh, pasti banyak orang Aceh yang mendoakan dia selamat gitu loh. Selamat. Harapan besar Bang ke Persiraja. Karena kan kita bangga Bang kemudian dengan Benar, Persiraja. saya akui itu. Nah, berbicara Persiraja juga agak lelah juga. Capek Bang jadi presiden Persiraja? Banget capeknya. Capeknya yang pertama, kita nggak ada sponsor. Oke. Kita nggak ada sponsor. Jadi uang Bang Degam? Uang saya. Ngabisin berapa Bang udah? Kita 1 bulan aja ya. Itu hotelnya di Bali satu kamar hotelnya 600.000. Kita 17 kamar. Berarti hotelnya saja kita 1 hari itu mungkin mau 10 juta sama makan. Itu hotelnya saja. Per hari. Per hari? Per hari. 10 juta? 10 juta per hari. Per hari 10 juta. Dari Iya. mana Bang duitnya? Belum lagi kira berapa hari? Belum gaji, belum gaji. Belum poding, belum obat-obatan. Nah, per hari itu ya. Kita sudah 7 bulan di luar mungkin. Oke. Jadi untuk hotel saja mungkin kita sudah habis sekitar hampir 3 miliar. 3 miliar. Untuk hotel saja. Dari mana Bang? Ya dari Duit saya. sebanyak itu? Ya dari saya. Bang Degam dari mana kemudian? Ya terserah saya mau jual apa aja yang penting Persiraja berjaya lah. Nggak ada yang bantu Persiraja. Nggak ada yang bantu Nggak Persiraja? ada. Nggak ada yang bantu Persiraja. Presiden Persiraja nggak ada yang bantu Persiraja? Nggak ada. Ada sponsor lokal dari Nagan Raya, ada teman saya, ada sedikit, terus siapa lagi ya? Oke, artinya bus ada. JRG, dia ngasih bus ke kita, JRG, dia oke. ngasih bus Jadi ke kita. bantuan-bantuan dari kemudian teman-teman, kolega dan masyarakat Aceh pastinya Itu yang kita harap, nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Banyak orang kaya di Aceh nggak berani bantu Persiraja. Kita siapkan jersey pun orang tuh nggak mau beli. Kan Oke. aneh. Satu sisi kita dituntut Persiraja harus main yang baik, harus menang. Sisi yang lain apa? Gantungan kunci aja nggak mau dibeli gitu loh. Jadi gimana cara ngurus bolanya? Kayak gantungan kunci nggak Gantungan mau. kunci aja nggak ada mau beli. Capek Bang mikirin uang dari Waduh, mana. kita Apalagi Bang ngurus pusing pemain kenapa? asing aja kita lebih capek. Apa Bang? Kenapa? Mereka kan harus kamar satu orang satu, harus ada mobil. Terus ada si Bruno bawa anak, bawa istri lagi. Mereka nggak mau sehotel sama pemain kita. Ribet, belum lagi izin tinggalnya, tiket pesawatnya dia, gajinya pakai dolar. Oke. Nah, kita sekarang pemain asing 4, pelatih asing 1. Jadi ngurusin mereka aja juga kewalahan bagi kita. Tapi ya sudahlah, saya pikir saya punya tanggung jawab moral untuk menjaga marwah sepak bola Aceh. Cuman saya nggak tahu sampai kapan saya bisa bertahan. Sampai kapan Bang? Nggak tahu, mungkin habis liga ini selesai juga mungkin. Habis liga ini Selesai juga. Udah berapa lama Bang jadi presiden Persiraja? 2017. 2017. 2017. Berarti jalan 5 tahun. 2017 5 tahun ya. Jalan. 17, 18, 19, 20, 21, 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Jalan 6 tahun itu kan macam-macam Bang pasti kondisinya. Ya kondisinya kalau dibilang macam-macam yang paling banyak itu ya menguraskan duit dan tenaga.
Menguras duit dan tenaga. Duit dan tenaga. Oke. Kalau bicara duit memang kalau istilah teman-teman saya di Komisi 3 itu ngurus bola itu sama dengan bakar duit. Oke. Sama dengan bakar duit. Ya, boh-boh peng, Bang. Kon boleh, memang kalau bohpeng itu ada batasnya. Kalau bola ini nggak ada batasnya. Nggak mungkin saya stop sekarang. Kalau saya stop sekarang, saya nggak bayar gaji mereka. Mau jadi apa? Harus. Walaupun itu pahit harus. Udah di Bali itu sewa lapangan untuk latihan aja 2 juta satu hari. Itu sewa lapangan. Untuk latihan. Untuk latihan. Untuk latihan. Tiap hari kita latihan. Jadi untuk latihan aja kita 3 juta habisnya. Sewa lapangan 2 juta, beli minum, beli obat, beli buah-buahan, 3 juta untuk latihan saja. Oke. Ekspektasi Bang untuk Persiraja. Pastinya ada harapan-harapan. Harapan saya Persiraja itu harus bertahan. Cuma kita karena ini di tengah kondisi COVID ini, ya kita nggak bisa main di kandang. Ya pemain mungkin juga jenuh ya. Kelamaan di Bali, kelamaan di Jogja kemarin, akhirnya hasil yang kita dapatkan cukup mengecewakan bagi saya sendiri, tentu saja bagi seluruh rakyat Aceh. Baik. Ya kalaupun Persiraja tidak bisa diselamatkan degradasi ke Liga 2, ya saya pikir saya harus punya tanggung jawab besar untuk mengembalikan dia ke Liga 1 lagi. Mengembalikan ke Liga 1. Ke Liga 1 lagi. Tapi dengan catatan kita juga harus main di kandang kita sendiri. Kalau kita main di kandang sendiri, semangatnya juga luar biasa, juga ada pemasukan dari tiket penontonnya. Kalau seperti ini, udahlah selesai itu. Nggak sanggup kita. Pesimisnya ke bawah nih Bang, Presiden Persiraja Bang. Bukan pesimis ke bawah. Kita selalu, ya kalau wasitnya nggak berpihak kepada kita, ini kan ada faktor X nih yang merusak Liga Indonesia ini. Faktor X Bang. Faktor X. Rahasia umum memang, tapi kalau dari Bang tadi bilang wasitnya bahasa-bahasa Bang tadi brengsek kurang ajar. Memang benar kurang ajar. Kalau wasitnya minta duit daripada kita sewa pemain bagus, apa gaji pemain bagus, lebih baik kita bayar wasit saja. Kita bayar wasit saja. Hah? Benar nggak? Loh saya nggak bisa terima. Iwan Sukoco kemarin lain lagi tentang membunuh Persiraja bagaimana. Terlalu kejam wasit itu terhadap Persiraja. Terlalu kejam. Terlalu kejam. Terlalu kejam. Kemarin pelatih dapat kartu lagi. Wah, emang aneh lah sepak bola Indonesia ini. Memang aneh, tapi aneh. Emang mencintai sudah 6 tahun jadi Presiden Persiraja ya Bang. Tahun ini yang paling aneh. Tahun ini yang paling aneh. Tahun ini paling aneh. Ini 5 tahun kemarin nggak aneh. Masih anehnya sedikit gitu. Anehnya sedikit, ini paling banyak. Ini paling aneh. Baik. Loh kita nggak ada salah, nggak ada apa, udah kartu merah. Nggak ada salah, nggak ada apa, udah penalti. Baik. Ya? Nggak habis-habis Bang, kita akan dengar lagi cerita dari Bang Dega. Habis kita dikerjain ya. Nggak habis-habis kita dikerjain. Tapi kita akan kembali lagi pemirsa nanti, jangan kemana-mana selain satu ini.